pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali. Bisa dilihat bener porasi yang disampaikan Bu Rizky, periksa kehamilan itu P6 ada di halaman buku baru di halaman 16. Betul ya? Nah, kok Mbak nih kono tulisannya Mbak? Bisa minum dengan porsi yang sedikit-sedikit tapi sering, itu enggak apa-apa. Jadi enggak harus masalah pagi harus 1 piring nasi harus habis, enggak. 1 jam sekali makan, 1 jam sekali snack, 1 jam sekali setengah piring, seperempat piring. Itu ya, yang penting ada isinya dan bergizi. Ya, tadi ada protein, ada karbohidrat. Karbohidrat tadi yang boleh nasi, singkong, ubi, jagung dan lain sebagainya boleh. Mie gitu ya. Langsung ada kaki, tangan, wajah atau sakit kepala disertai kejang. Ini tanda-tandanya apa? Tensinya tinggi. Oke. Jadi ibu-ibu setiap pemeriksaan kehamilan wajib, hukumnya wajib adalah tensi. Salah satunya ya. Jadi kalau belum ditensi, minta ditensi. Saya belum ditensi. Itu ya. Kalau kok tinggi di atas 130 sampai 140, kok sering pusing dan sebagainya, minta dievaluasi di bidan. Kalau perlu rujuk kita rujuk. Itu nggih. Di sini ada yang tensinya tinggi. Aman semua ya. Semoga sehat. Jangan heran, saya ini kan rata-rata yang hamil pertama kayaknya cuma 1 ya Bu. Yang lainnya hamil kedua, ketiga, keempat malah banyaknya ya. Alhamdulillah produktif. Syukur. Nah, jadi tapi bukan berarti nanti yang hamil ke 2, 3, 4 tuh udah capek-capek aja biasa kok. Bagus, tidak selalu yang hamil pertama, kedua, ketiga itu tensinya bagus, yang keempat menjamin bagus, tidak selalu. Oke, harus hati-hati. Selanjutnya ada pendarahannya itu kalau kok warnanya merah disertai sakit ya dengan langsung ke puskesmas, ke fasilitas kesehatan gitu ya. Terus janin kurang bergerak atau tidak bergerak sama sekali perlu diwaspadai. Itu makanya penting kita berinteraksi sama janin kita atau anak kita. 4 bulan kan udah ada tendangan-tendangan, dirasakan, diajak ngobrol, diajak ngaji. Karena bayi akan mendengar semua obrolan dari ibunya, mau itu bergosip, mau itu ngaji, mau itu ngomongin orang, bergibah dan lain sebagainya. Sebenarnya anak itu dengar, yakin. Jadi kalau yang sering teriak-teriak dikurangi volumenya, karena nanti akan membentuk karakter anak seperti itu. Gitu ya. Sama yang terakhir demam tinggi. Demam tinggi juga bisa bikin kejang. Demam tinggi juga bisa karena tanda infeksi, jadi harus diobati. Jangan sekali-kali minum obat beli di warung, apalagi antibiotik, karena antibiotik yang dijual di luar tanpa resep dokter dan tanpa konsultasi dokter bisa jadi bahaya buat ibu dan janinnya. Itu nggih. Ada Bu Bidan 24 jam siap menolong. Benar nggak Mbak Eka? Oh iya, nggak, maksudnya kan mau di puskesmas, mau di apa, dia tanya aja. Oke? Nah, terus tanda bahaya sudah tadi. Yang pas nanti ya. Oke, segitu saja dari saya. Kalau ada yang mau penyakit itu ya, penyakit pada kehamilan ya, penyakit malaria, gejala dan akibatnya. Itu ya. Malaria, ini sekarang musimnya nyamuk-nyamuk, entah itu TB, entah itu malaria ya. Rias malaria ada 3, bisa dibaca, ada demam, menggigil, sama berkeringat. Kalau jangan merasakan itu, periksakan, ya, periksakan. Dan ini bisa menular. Caranya gimana biar tidak menular? Menularnya gimana? Orang sakit digigit sama nyamuk yang
digigit sama nyamuk. Nah berarti kan virus malarianya terbawa sama nyamuk. Nyamuknya itu pergi ke rumah yang satunya, digigit ke orang lain. Nah itu menularkan malaria. Jadi bukan pasiennya yang menularkan tapi nyamuk. Itu makanya penting kita menjaga lingkungan sekitar. Jangan sampai ada semak-semak di sekitar rumah kita bersihkan. Jangan sampai ada genangan air kita buang, ya. Kalau ada di pot-pot atau enggak ada tanamannya tapi ada wadahnya tok dibalik, gitu ya. Sampah-sampah yang menimbulkan kotor, ada genangan air walaupun sedikit itu masih ada telur-telur nyamuk. Kita timbun atau kita buang, kita tutup tempat sampahnya, gitu ya. Terus tidur emang paling bagus orang tidur ya, tidurnya pakai kelambu, jadi nggak digigit nyamuk, gitu ya. Terus keluar rumah kalau pas malam-malam makanya lengan panjang, celana panjang biar nggak digigit nyamuk. Yang terakhir hati-hati kalau mau pakai obat nyamuk yang semprot maupun yang bakar itu kan nggak bagus buat pernafasan, apalagi ibu yang punya asma ataupun alergi. Jadi kalaupun habis dari semprot ditutup kamarnya 1 jam baru masuk lagi, tapi tetap dikibas-kibasin tempat tidurnya. Karena zatnya itu menempel di spray di baju yang terkena dari semprotan obat nyamuknya itu ya. Ini yang malaria. Ini sebentar aja kita lihatnya. Infeksi menular seksual. Jadi ini ada bermacam-macam. Nauzubillah min dzalik. Terus anak ngarepan nonton langsung. Nauzubillah min dzalik. Nanti kita skip aja gambarnya ya karena ada anak-anak. Itu makanya salah satunya kan ada HIV, GO atau kencing nanah, ada sipilis, itu semua penyakit menular seksual yang didapatkan hanya melalui hubungan seksual ataupun cairan tubuh. Itu untuk HIV-nya, itu ya. Itu makanya kita penting hubungan seks itu jangan berganti-ganti pasangan, dengannya setia tapi yang di suami juga belum tentu, jadi harus berdua ya, setianya berdua. Jadi kalau tidak cuma istri aja, suami juga harus setia, gitu ya. Terus jangan sampai penggunaan jarum suntik misalnya pada narkoba, itu jangan ya. Terus bisa tertular itu oleh ibu yang hamil bayinya bisa tertular HIV. Kalau ibunya ada HIV, gitu ya. Jadi kalau amit-amit nih ya, misalnya kalau saudara, teman atau kenalan lah gitu ada yang punya itu, mending berobat dulu. Bukan berarti nggak bisa hamil dan itu mutlak, enggak. Ketika itu daya tahan tubuhnya bagus, virusnya ditekan dengan obat sudah lama, bisa hamil dengan anak yang tidak HIV, gitu ya. Tapi dengan syarat tidak bisa disusuin. Tidak bisa disusui karena HIV itu menularkan lewat cairan tubuh iya, ASI juga iya, gitu ya. Ini pencegahannya ABCD. Anda jauhi hubungan seks berganti-gantian, bersikap saling setia, cegah dengan menggunakan kondom, hindari pemakaian narkoba suntik. Ya walaupun narkoba non suntik juga tetap dihindari ya. Sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan tentang sakit-sakit, dengan ngerasain apa sekarang? Kalau bisa ya saya jawab, kalau nggak bisa saya jadikan fakta. Saya pusing nggak punya duit. Saya nek wonten keluhan mau ketemu sama dokter. Jadi kan kalau kebanyakan ibu hamil sering gatal kan, itu cara mengatasinya sih. Sebenarnya gatal itu kan karena peregangan dari kulit. Kulit itu yang tadinya kita misalnya langsing gitu, tapi kok ini ada agak membengkak sedikit karena ada janin, ada anaknya tadi dalam. Jadi itu karena peregangan. Caranya apa? Biar elastis kita kasih lotion atau pelembab.
Nah, ketika itu hand body lah kak, ininya simpelnya hand body. Ketika itu dikasih hand body itu kan elastis. Jadi dia kalau mau melebar itu nggak masalah. Tapi kalau nggak elastis, kalau mau dikasih kalau dia melebar, membesar, pasti akan gatel. Itu ya. Dan bukan karena rambut bayinya yang tebal, ya. Ini nih rambut anaknya nih yang tebal, bukan, karena itu peregangan dari perutnya, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Setiap tidur di lantai pas pantat kok Pantatnya sakit. pantatnya kok sakit. Oh, Tidur apa duduk? Tiduran. tiduran di Tapi tempat tidur. itu kan kalau nonton TV kan belengan di itu Bu, tapi kalau tidur kok pantat Iya, diganjel bantal. Ya itu nikmatnya ibu hamil seperti itu. waktu hamil pertama enggak Pernah mengalami kan Bu? Iya, alhamdulillah saya sudah 2 kan. Setiap hamil beda-beda, apalagi semakin bertambahnya umur, semakin badan kita terasa tuh ya berbeda. Jangankan ya hamil pertama, hamil kedua, ketiga, keempat itu pasti beda. Dan memang bagusnya ibu hamil itu berteman baik dengan bantal, apalagi sudah trimester 3. Duduk Sering tuh. ganjel bantal. Kalaupun tidur miring ya kasih bantal di kaki. Nanti diperagakan sama Bu Fadila deh. Apalagi Bu, ini berapa hari ini aku kok nggak ada rorotan Bu? Bujuan kan ini. udah berapa bulan, berapa minggu? Udah. Minggu Bu kira-kira. Malah kalau di sini 8 bulan pote. jalan 8 ya. 8 benar. 8 iya, semakin besar umur kehamilan, semakin besar perutnya, ya yang di bawah jadinya semakin tertekan, gitu ya. Jadi sebenarnya wajar. Kalau memang Apa hamil ke 1, ke 2, ke 3 enggak ini yang keempatnya kok. iya, ya itu saya bilang di awal tadi, Selanggar. XL kok. XL kok M. Selanggar kamu bahasa Indonesia itu. XL. Selanggar tuh. perkaliannya besar. Oh iya, nah itu saya coba saya dibantu sama ibu-ibu. Saya mohon maaf kalau saya nggak bisa bahasa Jawa, saya minta maaf ya karena saya bukan asli orang Jawa. Mana Mbak? Itu jadi setiap kehamilan itu anak beda-beda, karakter anak beda-beda walaupun dari rahim yang sama. Ya, itu masya Allahnya luar biasanya Allah seperti itu. Jadi faktor usia bisa, faktor berkali-kali melahirkan juga bisa, semakin melebar, ya, itu ya. Itu kalau tendangannya sampai vagina. Tendangan apa? Rasanya gimana itu? Kayak berarti pas adik nendang aku kok kayak aneh tekan pipisan atau ini kan udah pipis Oh, ya kalau udah begini gitu wajar. Dia kan tadi bisa kemana aja, panjang. Berarti itu nggak cuma harus tendangannya, sumbulannya, kakinya juga bisa. Ya, memang semua kayaknya gejala dari ibu-ibu itu kalau udah trimester 3 pipisan. Ya, jadi sering gampang pipis. Ya, memang karena yang di atas ini rahimnya makin membesar, yang di bawah kantong kemihnya jadi kehimpit. Nah, jadi setiap gerakan kecil aja, istilahnya kayak bayinya cuma godain gini, cuma ngikut doang, itu kerasa di kantong kemih karena dia di bawah dari rahim kita, gitu ya. Sudah jelas. Jadi nggak apa-apa, wajar kalau memang mau pakai sering-sering di sana dalam, atau kalau mau keluar pakai yang pembalut, tapi kalau di rumah nggak bisa juga yang bisa karena sering-sering pakai pembalut atau pakai dalam juga nggak bagus, gitu ya.